Surat diduga dari Putri Li Keqiang menyebut Xi Jinping sebagai seorang tiran. Dalam perkembangan mengejutkan lainnya, sebuah surat yang diklaim ditulis oleh putri mantan Perdana Menteri Li Keqiang muncul secara daring dengan judul "Akhirnya Menulis Kepadamu". Surat yang penuh dengan emosi ini, dipenuhi dengan kesedihan mendalam dan amarah, menuduh pemimpin China Xi Jinping sebagai dalang di balik kematian mendadak Li, menyebutnya sebagai seorang tiran yang tidak bisa mentolerir seorang reformis, meskipun sudah pensiun. Keaslian surat ini belum dapat diverifikasi, namun isinya yang tajam telah memicu badai spekulasi dan kemarahan publik. Pengabdian Li Keqiang sebagai ayah. Surat ini dibagikan oleh blogger Lao Dang melalui media independen, dan disebut ditulis oleh Putri Li. Surat dibuka dengan penulis menggambarkan tangannya yang gemetar dan hatinya yang berdarah karena kesedihan saat menulis. Ia mengenang bagaimana Li Keqiang sering pulang larut malam karena pekerjaan. Namun, setelah meletakkan tas kerjanya dan duduk di meja makan, ia tak pernah lupa menanyakan kehidupan sekolah anaknya. Ketika sang anak merasa stres menghadapi ujian, Li dengan sabar menyemangatinya untuk melakukan yang terbaik. Bagi dunia, tulisnya, Li Keqiang adalah Perdana Menteri Partai Komunis China. Tapi bagi dirinya, dia adalah seorang ayah yang mengajari saya membaca, menunjuk bintang-bintang, dan menunjukkan kepada saya cara menjadi kuat. Ia kini dihantui mimpi-mimpi tentang kepulangan sang ayah, mimpi yang berubah menjadi kehampaan yang menghancurkan setiap kali ia terbangun. Seorang reformis yang dibungkam. Dalam surat itu, Li Keqiang digambarkan sebagai seseorang yang sangat peduli pada kehidupan 600 juta rakyat China yang berpenghasilan rendah. Penulis mengutip dua prinsip utama panduannya, reformasi adalah nadi China, dan keterbukaan adalah harapan rakyat. Ia muak terhadap kemunduran, menentang arogansi kekuasaan yang tidak terkendali, dan percaya bahwa kekuatan rakyatlah yang akan membawa China menuju masa depan yang lebih cerah. Namun karena keyakinannya itu, tulis sang putri, dia dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu. Ia disingkirkan, dikeluarkan dari pusat kekuasaan politik, dan pada akhirnya dibungkam. Penulis menggambarkan momen saat menerima telepon yang mengabarkan kematian mendadak Li Keqiang karena serangan jantung sebagai saat di mana dunianya runtuh. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang baru berusia 68 tahun dan dalam kondisi sehat bisa meninggal secara tiba-tiba. Ia menyebutkan bisik-bisik di jalan dan spekulasi daring, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan, Li Keqiang tidak meninggal secara alami. Ia dibunuh secara diam-diam oleh seorang tiran. Ia mengungkapkan rasa tak percayanya bahwa orang yang secara publik menyebut Li sebagai rekan dan kolega yang baik, bisa menunjukkan kekejaman sedemikian rupa, bahkan tidak mampu mentolerir seorang reformis yang sudah pensiun sekalipun. Putri Li Keqiang tidak pernah mengemis. Surat itu juga menceritakan peristiwa dramatis di pemakaman, ketika sang tiran, yang secara luas dimaknai sebagai Xi Jinping, mengulurkan tangan dan berkata, "Nak, jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, datanglah kepadaku." Ia menulis bahwa ia menatap matanya dan menjawab, Putri Li Keqiang tidak pernah mengemis. Karena kaget, pria itu menarik kembali tangannya dan pergi dengan rasa malu. Meskipun keaslian surat ini belum dikonfirmasi, komentator Li Muyang percaya bahwa kalimat Putri Li Keqiang tidak pernah mengemis adalah bukti kuat atas keasliannya. Meski kemungkinan adanya peniru tidak bisa diabaikan, mungkin seseorang yang ingin meluapkan kemarahan terhadap otoritas dan Xi Jinping, penggunaan berulang kata tiran dalam surat ini secara luas dianggap mengacu pada Xi, mencerminkan kemarahan mendalam penulis terhadapnya. Surat ini muncul setelah adanya laporan bahwa janda Li Keqiang, Cheng Hong, telah mengirim petisi kepada Komite Sentral dan Komisi Militer Pusat, menuntut penyelidikan atas kematian mencurigakan suaminya. Jurnalis dipenjara karena mempertanyakan kematian. Mantan jurnalis Xinhua, Gu Wanming, ditangkap setelah merilis surat terbuka yang menuntut penyelidikan penuh atas kematian mendadak mantan Perdana Menteri Li Keqiang. Menurut Radio Free Asia, Gu, yang mengaku sebagai anggota Partai Komunis China, menerbitkan surat tersebut hanya 3 hari setelah kematian Li. Ia menyerukan tindakan segera dengan 5 tuntutan. Menghentikan kremasi sebelum penyelidikan selesai, membentuk satuan tugas independen, menyelidiki semua pihak terkait, melakukan otopsi, dan membentuk panitia pemakaman untuk menghormati Li dengan protokol yang layak. Surat itu mengkritik otoritas karena hanya memberikan penjelasan yang samar-samar, penyakit jantung, tanpa rincian tentang penanganan medis. Surat tersebut juga menyebutkan berbagai kejanggalan dan menyatakan bahwa skeptisisme publik yang terus meningkat telah memicu keresahan yang signifikan. Pada bulan November tahun 2024, pengadilan Shanghai menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Gu atas tuduhan memancing keributan dan memprovokasi masalah. Bulan berikutnya, Xinhua secara resmi mencabut status pensiunnya serta seluruh tunjangannya. Kini, di tengah laporan bahwa cengkeraman Xi Jinping atas kekuasaan mulai goyah,
sejumlah tokoh senior partai dikabarkan menuntut penyelidikan menyeluruh atas kematian Li Keqiang. Jika benar, mereka yang diduga bertanggung jawab atas apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai pembunuhan politik, mungkin akan segera diadili.